Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pedang ungu kecil itu menyapu udara dan berputar, ilusi seolah-olah itu tidak nyata. Tetapi ketika mereka melihat pedang ini, Chu Yuko dan semua orang di Sekte Bulan Lun di kejauhan berdenyut-denyut, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Harta apa ini? Harta karun jiwa. Di kejauhan, Su Yi terkejut. Benar saja, saya tidak bisa menyembunyikan kebijaksanaan teman-teman Tao. Ziyujian adalah harta rahasia budidaya jiwa. Selama 50 tahun terakhir, saya telah memeliharanya di lautan pengetahuan. Senyum muncul di antara alis Qiu Hengkong, pedang ini sangat cenayang, cocok dengan hati pedangku, dan kekuatannya tak terbatas. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa beruntungnya aku memiliki nasib baik seperti itu. Kata-kata itu dipenuhi dengan emosi. Jelas, bisa membuat Ziyujian mengenalinya sebagai tuannya adalah sesuatu yang sangat dia banggakan. Kamu bisa mendapatkan pedang jiwa untuk mengenali tuannya, yang cukup untuk membuktikan bahwa ilmu pedangmu bagus. Su Yi mengangguk. Apa yang disebut harta jiwa adalah harta yang digunakan oleh kekuatan jiwa. Karena bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian sangat keras, mereka sangat langka dan langka di dunia. Rahasia pemurnian harta ini umumnya ada di tangan pembudidaya jiwa, dan hanya pembudidaya hebat dari jalur spiritual yang telah memadatkan platform jiwa-jiwa yang dapat tahan terhadap pemurnian. Seperti di Great Wilderness Kyushu, bahkan dalam Taoisme kultivasi jiwa kelas 1, hanya murid inti yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta jiwa dari para tetua sekte. Namun, di tangan Qiu Hengkong, bisa mendapatkan pedang rahasia jalan jiwa seperti itu memang tidak berbeda dengan mendapatkan kekayaan besar. Rekan Taois, hati-hati. Di kejauhan, Qiu Hengkong memberikan minuman ringan dan melihat pedang ungu keluar dari udara tipis dan menghilang dengan tiba-tiba. Tidak ada tempat untuk ditemukan. Potong ke Su Yi. Ini hampir seperti teleportasi. Jika pedang seperti itu berurusan dengan karakter di 4 alam seni bela diri, pedang itu ditakdirkan untuk dibunuh di tempat tanpa menyadarinya. Untuk menghadapi kultivator Yuan Dao yang sama, dengan kekuatan harta karun rahasia jiwa Dao, itu sudah cukup untuk memberikan pukulan fatal pada lawan saat tertangkap basah. Namun, Su Yi berbeda dari seniman bela diri lainnya. Meskipun dia berada di ranah seni bela diri bawaan, dia telah memadatkan rasa spiritualnya di ranah master. Rahasia jiwanya. Dalam kasus seperti itu, tidak mungkin menjadi tidak berdaya. Dewa Pembantaian Satu Qi. Pedang rahasia Qian adalah pedang pembunuh yang dipadatkan oleh jiwa. Dentang. Ledakan seperti gendang telinga bergema. Saya melihat Ziyujian sepanjang 3 inci diblokir dan dipukul dengan keras. Pukulan fatal ini diselesaikan seperti ini. Di kejauhan, Qiu Hengkong yang memanipulasi Ziyujian berkedip, bibirnya mengerang dan wajahnya memucat. Gunakan indera spiritual untuk memanipulasi harta rahasia jiwa, dan ketika terpengaruh, itu juga akan memengaruhi indera dan jiwa spiritualnya sendiri. Rekan Taois benar-benar baik, dan dia bahkan menguasai keajaiban jiwa, dan kekuatan jiwa cukup kuat untuk mempermalukan seorang kultivator seperti saya. Qiu Hengkong menghela nafas dengan emosi. Dia tidak menyangka bahwa Su Yi tidak hanya memiliki indera ilahi, tetapi juga menguasai teknik rahasia jiwa ilahi yang luar biasa, yang membuat Ziyujiannya kehilangan penangkal mematikannya. Di kejauhan, Chu Yuko tampak murung dan marah. Ini sudah merupakan langkah ke-8 yang digunakan Su Yi. Tapi sejauh ini, Qiu Hengkong selalu dirugikan, bagaimana dia tidak terkejut, bagaimana dia tidak takut. Suasana naik turun Sekte Bulan Lun juga menjadi membosankan. Semua orang dapat melihat bahwa Ziyujian adalah kartu truf dari penatua tertinggi Qiu Hengkong, tetapi kartu truf ini tampaknya tidak memainkan peran apapun di depan Su Yi. Ini memberi semua orang firasat buruk. Pedang jiwa tidak berguna bagiku, apakah sesama Taois memiliki cara lain? Su Yi bertanya. Tentu saja. Qiu Hengkong menarik napas dalam-dalam dan menjentikkan jarinya. Dentang, dentang, dentang. Di bawah ujung jarinya, pedang Ciling, pedang Qinghe, dan Ziyujian semuanya bergetar hebat.
Napas dari ketiga pedang itu menyatu dengan cara yang luar biasa. Aura Qiyu Hengkong juga dihembuskan secara ekstrim, dan ada keringat samar mengalir di antara alis, jelas memusatkan seluruh kekuatannya pada tiga pedang yang digunakan oleh Ratu. Selama 50 tahun terakhir, saya telah mengasah pedang King He dengan kultivasi, pedang Ling merah dengan darah saya, dan pedang ungu dengan kekuatan jiwa saya. Hingga saat ini, saya telah membuat ketiga pedang ini dan saya telah memadukan semuanya. Cara hidup saya, dan saya belum menunjukkan kepada dunia kekuatan serangan gabungan mereka. Dengan suara khusyuk dan tenang, Qiyu Hengkong memandang Sui dari kejauhan, dan menunjukkan senyuman, hari ini, mari kita minta sesama Taois untuk melihatnya. Saya melihat tangannya tiba-tiba menekan kehampaan, lidahnya meledak dengan guntur. Pergi. Pedang King He memimpin, dan pedang berkaki tiga itu setajam kuda, membawa cahaya biru dan keemasan ke langit. Mengikuti, pedang Ling merah dan pedang kekaisaran ungu meraung satu demi satu. Tiga pedang, terhubung ujung ke ujung, berubah menjadi garis lurus panjang. Ini. Penonton semua terkagum-kagum. Seperti yang diharapkan dari Tetua Agung Sekte Roda Bulan saya, Pendekar Pedang No. 1 di dinasti Wei besar selama 100 tahun. Chu Yukou terkejut. Pedang Qiyu Hengkong adalah puncak dari 50 tahun kultivasi pertapanya. Pedang yang mengerikan, aku tidak tahu bagaimana cara mengambil pedang ini. Hati gugup Cha Jin seolah melompat keluar. Bagus. Di hadapan pedang ini, Sui berseru kagum, dan semangat juang di matanya meroket. Dia akhirnya berhenti. Ini adalah kombinasi dari semua keterampilan Kendo dan semangat Sui menjadi satu pedang, hanya satu pedang, memadukan kultivasi, semangat, dan kekuatan fisiknya, ke dalam ritme 5 kelompok alam dan roh, biarkan energi pedang tiga kaki ini terpancar kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selamat pedang, tebas dunia. Ledakan. Dan pedang Sui juga muncul di langit. Tiga kaki pedang Qi melawan tiga pedang roh. Dentang. Langit dan bumi bergetar, dan suaranya seperti guntur. Pertama, King Hejian tidak tahan dan menembaknya ke belakang. Mengikuti, pedang bulu merah juga dikalahkan, bergoyang ke belakang. Melihat bahwa Qi pedang tiga kaki Sui akan bersaing dengan Ziyu Jian, pemandangan yang luar biasa terjadi. Pedang King He dan pedang Ciling yang dikalahkan berputar, datang ke belakang Ziyu Jian, terhubung ujung ke ujung, dan kemudian menyatu. Dentang. Tiga pedang roh bergabung lagi, dan kekuatan mereka menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Di kejauhan, Qiyu Hengkong tersenyum. Ini adalah pedang yang telah diasah selama 50 tahun dalam pengasingan. Tapi saat berikutnya, senyum yang ditunjukkan Qiyu Hengkong tiba-tiba mengeras. Melihat energi pedang tiga kaki Sui, tiba-tiba 5 gunung pedang muncul, yang tampak seperti gunung dewa kuno, dan membawa kekuatan agung untuk menekan segalanya. Tidak ada keraguan bahwa pedang terkuatnya memiliki variabel tersembunyi, tetapi Qi pedang tiga kaki Sui juga menyembunyikan keajaiban Dao. Ledakan. Di mata semua orang, Qi pedang tiga kaki dan tiga pedang roh bertabrakan dengan keras, dan semburan kehancuran yang mengerikan meletus seperti langit runtuh. Hanya Chu Yukou yang melihat dengan jelas bahwa energi penghancur yang besar dan menakutkan menyebar dari persimpangan keduanya ke segala arah dalam sekejap, seperti badai yang menghancurkan langit. Retakan yang menarik perhatian. 300 kaki jauhnya, Cha Jin menghindar jauh untuk pertama kalinya. Aura kehancuran terlalu menakutkan, hanya gumpalan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Di mata kebanyakan orang, pedang yang ditampilkan oleh 50 tahun kerja keras Qiyu Hengkong adalah kultivator Yuan Fu yang ada di sini, dan dia pasti akan mati. Su tidak peduli seberapa kuat Yi, dia seharusnya tidak bisa menghentikannya, bahkan jika dia tidak jatuh, setidaknya dia terluka parah. Itu adalah Chu Yukou, dan dia juga berspekulasi di dalam hatinya. Tetapi ketika asap dan debu menyebar, semuanya kembali sunyi, dan pemandangan yang mencengangkan muncul. Saya melihat di atas kehampaan, aliran turbulen berangsur-angsur padam, cahaya menghilang, dan pedang Qi setinggi 3 kaki menyentuh tenggorokan Qiyu Hengkong 3 inci. Energi pedang itu jelas dan halus,
yang merangsang jakun Qiyu Hengkong untuk membentuk lapisan merinding. Pedang Sui menembus pukulan terkuatnya, dan Qiyu Hengkong bahkan berpikir bahwa dia pasti akan mati ketika ujung pedang mencapai tenggorokannya. Karena pada saat itu, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Mengapa sesama Taois tidak membunuh? Sui memegang gagang pedang terbalik di belakang punggungnya, berburu dengan pakaian hijau, berdiri dengan bangga di kehampaan, transenden seperti peri. Hilang. Di kejauhan, Chu Yuko, ketua sekte dari Sekte Roda Bulan, merasa seperti disambar petir, dan tangan serta kakinya menjadi dingin. Di dalam hatinya, Penatua Agung seperti keberadaan yang tak terkalahkan. Siapa sangka tepat di depan Gunung Rama, sebilah pedang akan mencapai tenggorokan Qiyu Hengkong. Dan dari awal hingga akhir, Sui hanya menggunakan 9 pedang. Bagaimana? Semua orang di Sekte Roda Bulan tersesat dan linglung. Sebelumnya, Sui telah mengancam bahwa dalam 10 gerakan, jika Qiyu Hengkong tidak terkalahkan, dia akan memberi Sekte Roda Bulan cara untuk bertahan hidup, yang membuat mereka semua marah dan konyol pada saat itu. Tapi sekarang, Qiyu Hengkong belum bisa mempertahankan langkah ke-10. Siapa yang bisa menerima ini? Anak itu menang. Tijin bersemangat, matanya yang indah bersinar, dan seluruh tubuhnya terasa seolah-olah sebuah batu besar telah dikeluarkan, dan dia benar-benar santai. Sampai sekarang, bahkan jika dia yakin bahwa Sui telah menang, Cajin tidak bisa menahan perasaan seperti mimpi, dan dia terkejut. Matahari terbenam telah menjadi gelap, dan malam akan datang. Dalam kekosongan, Sui memandang Qiyu Hengkong di kejauhan, dan berkata, "Aku telah berlatih sejauh ini, dan jarang bertemu lawan sepertimu yang layak disebut ilmu pedang. Sayang sekali jika membunuhnya." Ki pedang 3 inci yang menyentuh tenggorokan Qiyu Hengkong hancur dan menghilang ke dalam kehampaan. Pikiran sesama Taois, Qiyu kagum. Setengah suara, Qiyu Hengkong menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya dan membungkuk. Hanya saja Qiyu adalah anggota Sekte Roda Bulan, dan hari ini dia harus berjuang mati-matian untuk sekte itu. Kata-katanya padat dan fasih. Ini adalah semacam hidup dan mati yang tak kenal takut. Menguasai. Chu Yuko di kejauhan tergerak, dengan ekspresi kesedihan dan rasa bersalah. Ini adalah ketidakmampuan generasi muda, yang memengaruhi Anda dan sekte lainnya. Semua orang di Sekte Roda Bulan kesal dan melihat ke bawah. Banyak orang bahkan lebih panik. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa bahkan jika Qiyu Hengkong bertarung sampai mati, dia tidak akan menjadi lawan Sui. Dalam keadaan seperti itu, selama Sui membunuh hati bersama, Sekte Roda Bulan mereka mungkin akan dikucilkan dari dunia ini. Sui memandang Chu Yuko, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin membalas dendam, kamu dapat langsung menyatakan perang terhadap Kusu, tetapi kamu betapa tidak tahu malu berurusan dengan orang-orang di sekitarku dengan taktik tercela." Wajah Chu Yuko berubah. Tidak menunggunya untuk berbicara, Sui berkata dengan acuh tak acuh, "Selama kamu berdiri dan mengambil pedangku, hari ini, aku tidak akan peduli dengan sisa Sekte Roda Bulan, apakah kamu berani?" Murid Qiyu Hengkong tiba-tiba memadat. Dia pernah berhadapan dengan Sui sebelumnya, dan tentu saja dia tahu kengerian kekuatan Sui. Berdaulat. Qiyu Hengkong hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Chu Yuko dengan ekspresi tegas, "Tuan, saya bisa menangani masalah ini secara langsung." Dia melangkah ke udara, menghadap Sui, dan berkata, "Chu Yuko, Master Sekte dari Sekte Roda Bulan, tolong beritahu saya." Suara menyebar. Ini untuk membalas dendam dari Sui sendiri. Sui tidak berbicara omong kosong, pergelangan tangan yang memegang gagang terbalik-terbalik, ujung pedang terangkat, dan pedang terpotong di langit. Sepertinya pernyataan yang meremehkan. Tapi di atas kekosongan, ada energi pedang setinggi 100 kaki yang tiba-tiba muncul. Keluar dari jurang, SWOT Inten menindas kekuatan gunung dan sungai untuk merengek dan gemetar, menjadi cahaya paling menyilaukan di senja yang gelap ini. Qiyu Hengkong sudah siap membantu Chu Yuko melawan pedang ini. Tetapi ketika Sui menebas dengan pedang ini, Qiyu Hengkong merasakan ketakutan yang tak terkendali muncul dari hatinya, tubuhnya ngeri, dan jiwanya tertekan ke segala arah.
Menghadapi pedang ini, karakter seperti dia memiliki perasaan sekecil lalat capung, tak berdaya dan putus asa. Tapi Qiu Hengkong masih dengan tegas menembak. Ledakan. Dan ketika pedang ini tetap bertahan dan menebas ke arah Chu Yuko, yang terakhir hampir terkoyak, benar-benar terpana oleh kekuatan pedang yang menakutkan, berdiri seolah ketakutan. Di sana, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Namun, ketika pedang itu mencapai 3 kaki di atas kepala Chu Yuko, tiba-tiba pedang itu berhenti di sana. Ini lebih dari dia, ketika mereka melihat kekuatan pedang Suyi, semua orang di Sekte Roda Bulan merasakan kematian dan basah oleh keringat dingin. Itu mengerikan. Dibandingkan dengan 9 pedang yang baru saja bertarung melawan Qiu Hengkong, pedang yang dipotong Suyi saat ini membuat mereka semua merasa tidak punya jalan keluar dan tidak bisa melawan. Tidakkah kamu lihat, keberadaan Qiu Hengkong akan runtuh di bawah pedang ini? Ledakan. Pakaian robek, otot dan tulang di sekujur tubuhku patah, dan wajah menunjukkan rasa sakit. Segera, energi pedang setinggi 100 kaki itu hancur dan menghilang. Di kejauhan, Qiu Hengkong membungkuk dan memberi hormat, berterima kasih padanya, terima kasih, rekan Taois atas belas kasihan Anda. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, pedang ini awalnya disediakan untukmu. Jika kamu tidak mengambil pedang ini karena takut sebelumnya, Chu Yuko ini akan mati. Setelah itu, dia menyingkirkan pedang Xuanwu dan berkata, urusan hari ini, berhenti di sini. Ini juga merupakan ujian bagi diri Anda sendiri. Qiu tidak mengerti sampai sekarang bahwa dibandingkan dengan sesama Taois, ilmu pedang Qiu tidak lain adalah cahaya kunang-kunang. Qiu Hengkong menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak jelas, Suyi selalu keberatan dalam duel sebelumnya. Kalau tidak, hanya mengandalkan pedang yang baru saja dia potong sudah cukup untuk mengalahkannya. Mengajar dan memecahkan teka-teki, menunjukkan labirin. Cha Jin, ayo pergi. Suyi berkata dan berbalik. Di senja, sosok dirinya dan Cha Jin melayang semakin jauh, sampai malam tiba, dan sosok mereka menghilang sepenuhnya. Seperti yang Suyi katakan sebelumnya, sebelum gelap, ayo pergi. Melihat mereka pergi, Chu Yuko tampak bingung, seolah tidak percaya, bagaimana bisa Suyi membiarkan mereka pergi ke Sekte Roda Bulan seperti ini. Qiu Hengkong terdiam sesaat, lalu tiba-tiba tersadar, dan membungkukkan tangannya ke arah tempat Suyi pergi. Wei Qiu Hengkong yang hebat, terima kasih rekan Taois karena membantu saya memecahkan kemacetan Kendo. Suara itu bergetar, dan ada rasa terima kasih dan keterkejutan yang tak terselubung. Sebelumnya, dia tidak merasakannya sampai pikirannya tenang dan mengingat pedang terakhir yang dipotong Suyi. Pada saat inilah Qiu Hengkong akhirnya mengerti bahwa pedang Suyi bukan hanya ujian bagi Chu Yuko dan dirinya sendiri, tetapi juga instruksi untuk dirinya sendiri. Hanya jika Anda tidak takut-takut dan menangkap pedang barusan, Anda dapat merasakan misteri yang terkandung dalam pedang itu, dan mendapatkan wawasan seperti penunjuk. Tuan, dia juga membantumu memecahkan kemacetan Kendo. Chu Yuko tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Qiu Hengkong juga penuh emosi, dan berkata dengan kekaguman, meskipun rekan Taois Suyi ini masih muda, pikirannya luas dan sikapnya luar biasa, cukup untuk membuatku merasa malu. Dia berpikir dalam hati, mungkin, saya benar-benar bisa pergi ke Sekte Tao Suanyan untuk melihatnya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah pembunuh tuanku. Chu Yuko penuh dengan kepahitan. Qiu Hengkong bertanya, mengapa Yun Zongqi pergi ke Dazhou? Chu Yuko terdiam. Ketika Yun Zongqi memimpin misi Great Way ke Great Zhou Yujing, tujuan sebenarnya adalah untuk fokus pada nasib baik Suyi. Namun, hal seperti itu tidak dapat dikatakan dengan jelas, sulit untuk dikatakan. Sebelumnya, jika Suyi tega menghancurkan sekte kita, dia bisa melakukannya dengan membalik tangannya, bagaimana kita masih bisa menganggapnya sebagai musuh? Qiu Hengkong tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan langsung memerintahkan, masalah ini, berhenti di sini. Chu Yuko terkejut dan berkata, ya. Kenyataan kejam yang harus dia terima adalah bahkan jika mereka ingin menjadi musuh Suyi, mereka tidak lagi memenuhi syarat. Di dalam gerbang Gunung Bulan Lunzong, Hong Yang dan Xi Ziying,
yang menyaksikan pertandingan sebelumnya, sangat ketakutan sehingga mereka sepucat es dan terong. Yang lebih tragis lagi, orang-orang yang dulunya dicemooh dan dicemooh oleh mereka kini tidak tertarik untuk membersihkannya, dan mengabaikannya seperti semut. 17 Mei. Su Yi berada di depan Gunung Ramalunzong Bulan, dan pedang itu mengalahkan raksasa pertama dari Kendo Wei besar, Qiyu Hengkong. Ketika berita itu keluar, seluruh dunia terkejut. Kota Tianque. Ketika mereka mendengar berita itu, seluruh keluarga Shen terguncang, dan terjadi kegemparan. Tempat suci budidaya No. 1 Dangdang Dawei, itu dikalahkan oleh Su Yi dengan satu pedang dan satu pedang. Jadi, di seluruh dunia Wei, siapa yang bisa menjadi lawan Su Yi? Sang Patriark Shen Changkong kehilangan jiwanya, dan penyesalan di hatinya bergejolak seperti sungai. Jika saya mengetahui ini sebelumnya, mengapa saya harus peduli dengan intimidasi dari Sekte Roda Bulan? Jadi, saudari, bukankah dia akan sangat tinggi di masa depan? Shen Yanxing lamban di sana. Sial, bagaimana ini bisa? Bagaimana bisa? Wajah tetua Shen Sanzong pucat pasi, seolah dia tidak bisa menerima semua ini. Dia awalnya berharap Su Yi akan dibunuh oleh Sekte Roda Bulan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika berita itu datang, Sekte Roda Bulan dikalahkan. Apa yang terjadi? Andalah yang merusak brokat teh kami. Itu kamu. Shen Sanzong juga marah dan bertengkar dengan Shen Changkong, bagaimana saya bisa berpikir bahwa Su Yi akan begitu kuat? Tiba-tiba, ayam dan anjing melompat di aula, dan lelucon konyol dipentaskan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.